nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mempunyai akhlak dan fisik sangat sempurna. Akhlaknya sempurna, fisiknya juga sempurna. Saya utarakan ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarahnya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Batni, di situ ada syair mengatakan, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Ini adalah sisi fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dari fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah mimpi basah. Tidak ngerti, tidak usah bertanya-tanya, oh mimpi basah itu khusus yang usia 15 tahun ke atas. Tapi yang jelas mimpi basah itu adalah bisikan setan. Kalau kita pernah mengalami mimpi basah, berarti itu adalah bisikan setan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan, sehingga selama hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Selanjutnya dalam syair itu juga dikatakan wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani. Selama hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngantuk tidak ada tanda-tanda ngantuk. Begitu ngantuk tidur. Tapi nanti ada penjelasan di selanjutnya. Tidurnya Rasulullah tidak sama dengan tidur kita. Kalau kita bangun tidur menguap, mau tidur menguap, kepegelan menguap, itu adalah fisik yang termasuk kurang baik. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari hal seperti itu. Wa ma tasa'aba aslam fi madaz zamani. Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah menguap. Selanjutnya dalam syair itu dikatakan min hudawabu falam tahrab walam abada. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan ada binatang-binatang di tengah jalan itu, tidak ada satupun binatang itu yang merasa ketakutan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Beda dengan kita. Kalau kita berjalan ada ayam, ayamnya lari. Ada kucing, kucingnya lari. Ada burung, burungnya lari. Ada macan, kita lari. Betul nggak? Tapi Nabi Muhammad walaupun itu macan, walaupun itu anjing, walaupun itu ular, Nabi Muhammad tidak takut dan binatangnya pun sama sekali tidak merasa terganggu, bahkan ingin selalu mendekat dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dubabatun abatan fi jismihil asani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah dihinggapi oleh lalat atau binatang-binatang kotor yang sejenisnya. Lalat, nyamuk, belatung, apalagi kecoa, tikus tidak pernah hinggap di tubuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Kita kalau belum mandi, oh banyak yang mendekat dengan kita. Termasuk nyamuk, termasuk kecoa, termasuk lalat. Pada mendekat dengan kita gara-gara kita belum mandi.
Nabi Muhammad sekalipun belum mandi tidak pernah dihinggapi oleh binatang-binatang yang menjijikkan. Selanjutnya tidak saya baca syairnya, di situ juga diterangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngapunten, kalau kencing, kalau pipis itu tidak terlihat bekas pipisnya. Jadi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air kecil langsung hilang. Tidak ada bau, tidak ada bekasnya. Itu keistimewaan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Udah bau, terus kalau pipis banyak sekali sehingga teman-temannya harus menghindar yang dinamakan dengan social distancing gara-gara pipis. Selanjutnya juga dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan di panas, di tempat yang panas, tidak ada bayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya bayangan sekalipun berjalan di tempat yang terang. Selanjutnya juga dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau melihat arah belakang tidak perlu menoleh. Nabi Muhammad melihat arah belakang itu sama halnya seperti melihat arah depan. Tapi Nabi Muhammad melihat arah belakang itu tidak butuh noleh. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat jamaah selalu mengingatkan kepada jamaahnya, sawu sufufakum, luruskanlah barisanmu karena saya melihat kalian bagaimana baris sekalipun saya tidak menoleh. Itu keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita kalau enggak noleh ya jelas tidak kelihatan. Itu para jamaah sekalian, sisi keistimewaan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh sekali dengan sisi fisik kita semua sebagai manusia biasa. Seperti yang